Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ednandia Amalia Azahra, NBI 131 19088. Di sini saya akan menjelaskan magang di pemerintah Kota Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dimulai dari introduction, struktur organisasi, bagian hukum dan kerjasama, dan yang terakhir adalah alur persidangan. Magang kali ini berlangsung selama 40 hari demi memenuhi syarat kuliah kerja praktek atau magang. Magang di bagian hukum dan kerjasama saya bersama dengan dua teman saya yang bernama Randy dan Dava. Dimulai dari struktur organisasi bagian hukum dan kerjasama. Kepala bagian hukum dan kerjasama Siddhartha Praditya Revienda Putra SH.MH. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Maskor SH.MH. Subkoordinator Bantuan Hukum Ahmad Rizal Saifuddin SH.MH. Dan Subkoordinator Kerjasama Junaidi Dodik SH. Tugas dan fungsi bagian hukum dan kerjasama sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Pada pasal 9 dan 10, bagian hukum dan kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanakan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi, informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, dan evaluasi kerjasama, serta melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai tugas dan fungsinya. Bagian hukum dan kerjasama dibagi menjadi 3, yaitu ada di bantuan hukum, koordinator kerjasama, dan perundang-undangan. Tugas dan fungsi bantuan hukum sendiri, pertama menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di subkoordinator bantuan hukum. Yang kedua, melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua adalah koordinator kerjasama. Yang pertama, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain. Yang kedua, menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerjasama dalam negeri, luar negeri, dan pemantauan dan evaluasi kerjasama luar negeri dan dalam negeri. Yang ketiga, melaksanakan pengelolaan data kerjasama daerah dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga, perundang-undangan. Yang pertama, penyusunan perundang-undangan. Yang kedua, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan rencana strategis atau Renstra, rencana kerja atau Renja tahunan, rencana kerja anggaran atau RKA di bagian hukum dan kerjasama. Yang ketiga, menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pemberian bantuan hukum meliputi litigasi dan non-litigasi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan atau drafting dokumen hukum. Berikut Pemkot Surabaya fasilitasi bantuan hukum untuk warga miskin. Pemerintah Kota Surabaya atau Pemkot telah mengesahkan Perwali Nomor 78 Tahun 2022
Perwali tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah atau Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa Perwali Nomor 78 Tahun 2022 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Perwali tersebut telah ditetapkan pada 9 Agustus 2022. Jadi, tahapan-tahapan atau perkara yang kita dampingi, sedangkan untuk hasilnya menjadi keputusan pihak pengadilan, kata Wali Kota Eri Cahyadi. Di tempat terpisah, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya, Sidarta Praditya Rivenda Putra menjelaskan ada 3 jenis perkara yang dapat menerima bantuan hukum litigasi sebagaimana diatur dalam Perwali Nomor 78 Tahun 2022, yakni perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Yang bisa menerima bantuan hukum litigasi adalah tersangka atau terdakwa jika itu perkara pidana. Sedangkan untuk perkara perdata adalah pihak penggugat maupun tergugat. Ia membeberkan bahwa pada prinsipnya bantuan hukum untuk masyarakat miskin sifatnya diberikan untuk perorangan, melainkan bantuan hukum tersebut diberikan kepada lembaga atau organisasi bantuan hukum yang mendampingi MBR. Dana yang diberikan untuk bantuan hukum litigasi yang mempunyai hukum mengikat besarannya adalah 5 juta rupiah. Dalam pasal 2 Perwali Nomor 78 Tahun 2022 dijelaskan bahwa tata cara permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis oleh penerima bantuan hukum. Hal itu terdiri dari identitas penerima serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum. Selanjutnya, Sidarta menjelaskan bahwa permohonan bantuan hukum disampaikan oleh penerima bantuan kepada kantor atau lembaga pemberi bantuan hukum. Sementara itu, pemberian bantuan hukum ini hanya boleh untuk satu pihak dan satu perkara. Secara detail, syarat dan tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum ada di dalam Perwali 78 tahun 2022. Seperti diantaranya adalah penerima bantuan hukum adalah warga miskin. Selanjutnya adalah tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara. Yang pertama adalah tahap pertama adalah upaya damai. Majelis hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai. Tahap kedua adalah pembacaan gugatan atau permohonan. Dalam sengketa perdata, sebelum masuk ke dalam pemeriksaan dalam persidangan, para pihak wajib menempuh jalur mediasi untuk mengusahakan upaya perdamaian. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, dijelaskan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh satu kesepakatan di antara para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang membantu para pihak berperkara yang bersifat netral. Jangka waktu mediasi diberikan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Apabila jalur mediasi gagal, maka jalan yang akan ditempuh adalah pemeriksaan sengketa dalam persidangan. Tahap ketiga adalah jawaban tergugat atau termohon. Pada tahap ini, tergugat akan diberikan kesempatan untuk membela diri. Ada 4 kemungkinan yang tercantum dalam jawaban tergugat ini. Di antaranya, yang pertama, mengakui secara bulat-bulat. Apabila tergugat mengakui secara penuh seluruh isi dalam gugatan yang berakibat pada gugatan dikabulkan seluruhnya. Yang kedua, membantah mutlak. Apabila tergugat membantah seluruh isi gugatan yang berakibat pada dilanjutkannya persidangan untuk membuktikan dalil-dalil tersebut. Yang ketiga, eksepsi. Perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak. Yang keempat, mengakui dengan
klausula. Tergugat mengaku dengan syarat, maka hakim harus menerima gugatan seutuhnya dan tidak boleh dipisah-pisah dan persidangan dilanjutkan. Selanjutnya tahap keempat yaitu replik. Kesempatan penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat atau termohon baik secara lisan maupun tertulis. Tahap kelima yaitu duplik. Kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab kembali tanggapan atau replik penggugat atau termohon baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya yaitu pembuktian. Pada tahap ini, pihak penggugat maupun tergugat akan diberikan kesempatan untuk mengajukan semua alat bukti yang mereka miliki untuk mendukung dalil-dalil tersebut. Berdasarkan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti dalam perkara perdata terdiri di 5 bagian, yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pada tahap ketujuh yaitu kesimpulan, penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-8 adalah musyawarah majelis. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Tahap yang terakhir adalah pembacaan keputusan. Tahap putusan merupakan tahap akhir dalam suatu pemeriksaan perkara perdata di persidangan. Hakim akan menyampaikan segala putusannya tentang sengketa tersebut yang dimuat dalam amar putusan. Dalam setiap putusan, pengadilan harus memiliki kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kekuatan eksekutorial pada suatu putusan yang berarti apabila tidak dicantumkannya, bagian tersebut akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar. Sekian penjelasan dari Magang Pemerintah Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.